Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Ustazah hari ini? Ya, Ustazah doakan semoga semuanya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar SKI tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertama-tama kita akan membahas tentang mujizat Nabi Muhammad. Mujizat Nabi Muhammad. Nah, mujizat itu apa? Setiap nabi dan rasul itu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki para nabi dan rasul itu disebut mukjizat, tidak dimiliki oleh orang lain, hanya dimiliki oleh para nabi dan rasul. Setiap nabi diberikan oleh Allah mukjizat. Hal itu karena setiap nabi dan rasul dalam menjalankan tugas menyebarkan ajaran Allah pasti mendapatkan rintangan dan tantangan dari orang-orang yang memusuhinya. Mujizat hanya dikaruniakan kepada para nabi dan rasul untuk menguatkan kenabian dan sebagai bukti bahwa ia adalah benar seorang nabi. Mujizat datang muncul pada saat yang sangat diperlukan. Misalnya ketika Nabi Ibrahim itu dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud, Nabi Ibrahim itu diselamatkan oleh Allah. Ketika dibakar, apinya itu berubah menjadi dingin, tidak panas. Karena Allah itu menyelamatkan Nabi Ibrahim dari Raja Namrud. Nah, itulah yang disebut mujizat. Padahal api itu sangat panas, tetapi karena Allah itu ingin memperlihatkan bahwa Nabi Ibrahim itu benar seorang nabi, benar seorang rasul, sehingga ketika dibakar akhirnya Allah kasih mujizat, tidak hangus ketika dibakar oleh api. Peristiwa yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW merupakan suatu tanda akan datangnya seorang nabi akhir zaman dan juga bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Baik saat menjelang kelahiran, pada malam kelahiran, saat Nabi Muhammad masih kanak-kanak, remaja, dan ketika Nabi Muhammad menginjak dewasa. Nah, mujizat diberikan kepada para nabi dan rasul dengan maksud sebagai bukti bahwa dia itu benar-benar rasul utusan Allah. Mujizat juga berguna untuk mengatasi tantangan dan cobaan rintangan dari kaum yang menentang dan mengancam penyebaran ajaran Allah. Nah, mujizat Nabi Muhammad itu apa? Yang pertama, memperbanyak makanan yang sedikit sehingga dapat dimakan oleh orang yang jumlahnya banyak. Padahal makanannya sedikit, tapi ketika orang yang makan banyak, maka Allah memperbanyak makanan tersebut sehingga ketika dimakan tidak habis-habis dan bisa dimakan oleh orang banyak. Yang kedua, dapat membelah bulan menjadi dua. Yang ketiga, perjalanan Isra Mi'raj. Yang keempat, dapat menyembuhkan berbagai penyakit hanya dengan berdoa dan mengusap bagian yang sakit. Yang kelima, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran itu merupakan kitab yang paling sempurna di antara kitab-kitab terdahulu. Dan kitab Al-Quran merupakan mujizat paling besar bagi Nabi Muhammad SAW. Al-Quran akan terpelihara keasliannya sepanjang masa. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami tetap memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Nah, selanjutnya hancurnya pasukan gajah di tahun kelahiran Nabi Muhammad. Pada masa kelahiran Nabi Muhammad SAW terdapat kejadian yang sangat luar biasa, yaitu ada serombongan pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha.
Raja Abraha itu siapa? Gubernur kerajaan Habasyi di Yaman. Hendak menghancurkan Ka'bah karena negeri Mekah itu semakin ramai dan bangsa Quraisy semakin terhormat. Setiap tahunnya selalu padat umat manusia untuk pergi haji. Ini membuat Abraha iri, dan Abraha berusaha membelokkan umat manusia agar tidak lagi ke Mekah. Raja Abraha akhirnya mendirikan gereja yang sangat megah, luas, bagus, indah. Gereja tersebut di San'a. Gerejanya bernama Al-Qules. Namun tidak seorang pun mau datang ke gereja Al-Qules itu. Abraha marah besar dan akhirnya mengerahkan tentara bergajah untuk menyerang Ka'bah. Di dekat Mekah, pasukan bergajah merampas harta benda penduduk, termasuk 100 ekor unta Abdul Muthalib. Abdul Muthalib tidak menyangka kedatangan utusan Abraha supaya menghadap ke Abraha, yang pada akhirnya Abdul Muthalib meminta untanya untuk dikembalikan dan bersedia mengungsi bersama penduduk, dan Abdul Muthalib berdoa kepada Allah supaya Ka'bah diselamatkan. Keadaan kota Mekah sepi. Tentara Abraha dengan leluasa masuk Mekah dan siap untuk menghancurkan Ka'bah. Allah mengutus burung ababil untuk membawa kerikil sijil dengan paruhnya. Kerikil itu dijatuhkan tepat mengenai kepala manusia-manusia itu, tepat mengenai kepala-kepala masing-masing tentara bergajah, sehingga tembus ke badan sampai mati. Nah, diriwayatkan kerikil sijil itu diambil dari neraka, batu dari neraka, sehingga jika terkena kerikil tersebut, langsung orang yang terkenanya langsung mati. Peristiwa itu diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Fil. Pasukan bergajah hancur lebur mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegagalan pasukan gajah menghancurkan Ka'bah merupakan kabar gembira bagi kafir Quraisy. Kekalahan pasukan Abraha dalam menyerang Ka'bah sangat berarti bagi penduduk Mekah. Kaum kafir Quraisy, para penjaga Ka'bah, mengartikan serangan itu sebagai pertanda bagi suatu peristiwa masa depan yang berhubungan dengan tempat ibadah yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim untuk menyembah Allah. Nah, kehancuran dan kekalahan tentara bergajah itu yang dipimpin oleh Raja Abraha merupakan hadiah dari Allah sebagai penghormatan atas kelahiran Nabi tercinta kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena peristiwa ini terjadi beberapa saat sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, akhirnya ketika pasukan bergajah itu kalah, beberapa saat kemudian lahirlah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Makanya tahunnya tersebut dijadikan sebagai tahun gajah, karena pada saat itu tentara Abraha menyerang Ka'bah dengan bergajah, dengan serombongan pasukan gajah. Oleh karena itu menjadi tahun gajah. 12 Rabiul Awal tahun gajah bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad lahir, ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibundanya adalah Aminah atau Siti Aminah. Demikianlah pembahasan pada hari ini untuk peristiwa yang mengiringi malam kelahiran Nabi Muhammad, dan yang lainnya kita akan bahas ke pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Semoga kita semuanya dapat memahami apa yang Ustazah sampaikan pada hari ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.